Lanjut bersama-sama kita akan mendengarkan bab 56 Audiotune Lovers. Masih dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Mari, let's enjoy listening together. Rehan dan Anna sudah berada di restoran hotel. Mereka berdua tengah menyantap menu sarapan. Rehan meminum jus dan mengelap bibirnya dengan sapu tangan. An, aku ke toilet sebentar ya. Kamu tunggu saja di sini, ucap Re. Anna mengangguk. Aku akan menunggumu. Rehan beranjak dari kursinya. Dia melangkah keluar dari restoran. Di sana sudah ada Dimas yang ingin menemui Anna. Rehan menatap Dimas yang tengah berdiri di hadapannya. Waktumu hanya hari ini saja, ucap Re. Kamu salah. Waktumu yang akan berakhir hari ini, tukas Dimas. Re berdecih. Cih, kita lihat saja nanti. Aku tidak sabar melihat wajah sedihmu. Dimas mendelik. Dia langsung saja masuk ke dalam restoran. Rehan menatap kepergian Dimas. Dia lalu menelpon anak buahnya untuk datang menemuinya. Ketiga pria kekar berbaju hitam segera menghampiri Rehan. Mereka siap untuk diberi perintah. Tuan, kalian bertiga awasi Anna dan Dimas. Ganti pakaian kalian dengan baju biasa, perintah Rehan. Ketiganya mengangguk. Siap, Tuan. Dengarkan juga apa saja percakapan mereka, titah Rehan lagi. Ketiganya saling memandang, mereka hanya mengangguk saja apa yang diperintahkan oleh Re. Baik Tuan, ucap mereka serempak. Rehan lalu meninggalkan ketiganya, dia kembali menuju kamarnya. Ketiga bawahan yang disuruh Rehan mengawasi secara bergantian berganti pakaian, mereka tidak boleh kecolongan sama sekali. Dimas melangkah menghampiri Anna yang tengah bermain ponsel. Anna mendongakkan kepalanya. Dia sedikit kaget melihat sang mantan suami tengah berada di hadapannya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Anna. Boleh aku duduk? Anna mengangguk. Silakan. Jantung Anna berdegup kencang. Dia meremas kedua telapak tangannya di bawah meja. Anna begitu gugup saat ini. Dimas sangat bahagia melihat Anna secara dekat. Mantan istrinya itu semakin kelihatan cantik saja. Dimas semakin cinta kepada Anna. An, aku ingin bicara padamu, tapi tidak di sini, ucap Dimas. Bicara apa lagi, Dimas? Tanya Anna. Sebentar saja, An. Kita keluar dari sini, ajak Dimas. Maaf Dimas, aku tengah bersama Rehan sekarang, tolak Anna. Sebentar saja An, Dimas memelas kepada Anna. Anna mengangguk. Baiklah, tapi kita bicara di dekat hotel ini saja. Dimas mengangguk dan beranjak dari duduknya. Anna juga bangkit dari kursinya. Dia melangkah bersama Dimas keluar dari hotel. Dimas dan Anna berjalan kaki bersama. Mereka menuju sebuah taman yang tidak jauh dari hotel tempat mereka menginap. Anna dan Dimas sudah duduk di bangku taman. Kamu ingin bicara apa? Tanya Anna. Apa kamu sudah melupakanku? Anna menoleh pada Dimas. Tentu saja tidak. An, aku ingin kita rujuk kembali. Aku masih sangat mencintaimu. Dimas meraih tangan Anna dan menggenggamnya. Saat sekolah dulu kita juga pernah seperti ini. Ingat An, perjuangan kita dulu. Aku ingin berjuang untuk mendapatkan hatimu kembali. Anna melepas genggaman tangan Dimas. Dia bangkit berdiri dan melangkah menatap ke depan. Dimas juga ikut menyusul Anna. Dimas membalikkan tubuh Anna agar menghadap padanya. Dimas meraih kedua tangan Anna. An, kamu masih mencintai aku kan? Aku tahu itu. Kamu tidak mudah untuk melupakan diriku.
Ana kembali melepaskan tangannya dari genggaman Dimas. Mas, aku harap kamu melupakan diriku. Kita jalani saja kehidupan kita masing-masing. Ana membalik tubuhnya hendak pergi meninggalkan Dimas. Namun Dimas memeluk tubuh Ana dari belakang. Please An, katakan kamu masih mencintaiku. Lirih Dimas. Ana melepaskan pelukan tangan Dimas. Cukup Dimas, jangan begini. Dimas tersentak mendengar nada suara tinggi dari Ana. Maaf karena aku telah memelukmu. Kamu tahu Dimas, aku memang tidak pernah melupakan kamu. Perasaan cinta itu tetap saja masih ada. Kamu pernah ada di dalam hatiku selama bertahun-tahun. Aku juga masih mengingat dengan jelas perjalanan cinta kita. Semua itu tidak akan pernah aku lupakan. Terang Ana. Dimas merasa bahagia mendengarnya. Ana masih belum melupakan dirinya. Wanita pujaan hatinya itu masih sangat mencintai dirinya. Itu artinya Dimas masih punya kesempatan untuk kembali rujuk bersama dengan Ana. Dimas tersenyum sumringah. An, kamu ternyata masih mencintaiku. Dimas hendak meraih tubuh Ana ke dalam pelukannya, namun dia berhenti melangkah saat tangan Ana mencegahnya untuk mendekat. Aku belum selesai, Dim. Aku akui tidak mudah untuk melupakan seseorang. Namun, aku tidak ingin jatuh ke lubang yang sama lagi. Sudah cukup aku memberimu kesempatan waktu itu. Aku tidak ingin terbelenggu oleh rasa cinta yang malah membuat hatiku sakit. Jelas Ana. Dimas mematung mendengar ucapan dari bibir Ana. Dia tidak mengira jika Ana akan berbicara seperti itu. Aku minta maaf atas semua kesalahanku. Aku sudah memaafkan kamu. Namun untuk rujuk maaf aku tidak bisa. Tolak Ana. Apa kamu mencintai Rehan, An? Belum tentu Rehan itu baik seperti yang kamu kira. Kamu sudah mengenalku lebih dari apapun, tutur Dimas. Ana tersenyum. Yang kamu katakan benar adanya. Rehan mungkin tidak lebih baik darimu. Tapi Dimas, lihatlah dirimu. Apa kamu lebih baik dari Rehan? An, pria pilihanmu itu seorang pria yang suka mempermainkan wanita. Jika kamu bersamanya, tidak menutup kemungkinan Rehan akan berselingkuh darimu. Geram Dimas. Lalu, jika aku bersamamu, apa kamu juga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Peki Ana. Dimas bersimpuh di kaki Ana. Dia sungguh berharap Ana memberi kesempatan kedua untuk dirinya. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Aku minta maaf padamu. Beri aku satu kesempatan lagi, An. Lirih Dimas. Aku sudah memaafkan kamu, Dimas. Namun perasaanku sudah diisi oleh Rehan. Sekarang hanya namanya yang menempati hatiku. Dia sudah menggeser namamu di dalam hatiku. Ana membantu Dimas bangkit berdiri. Pulanglah Dimas, raih kebahagiaanmu sendiri. Ana melangkahkan kaki meninggalkan Dimas. Dimas menatap nanar kepergian wanita yang sangat dia cintai. Perasaannya sangat sakit telah ditolak oleh Ana. Kesalahan Dimas di masa lalu tidak mudah termaafkan. Dia sudah terlambat untuk meminta Ana kembali. Ana sudah memiliki seseorang di dalam hatinya. Dimas sudah kalah kali ini. Dia tidak bisa membujuk Ana untuk rujuk kembali. Ini adalah karmanya sendiri yang telah menyia-nyiakan istri sebaik Ana. Ana melangkah dengan perasaan lega. Memang betul dia tidak bisa melupakan Dimas.
Kenangan bersama Dimas masih bisa dia ingat. Namun di saat itu juga Ana mengingat semua perbuatan yang dilakukan Dimas kepadanya. Di saat itu ada seorang pria yang berbaik hati mengulurkan tangannya pada Ana, memberinya cinta dan sayang yang melimpah. Perlahan-lahan pria itu menggeser nama Dimas di hatinya. Pria itu adalah Rehan, pria yang membuat hidup Ana bangkit dari keterpurukan. Rehan yang menghujani Ana dengan cintanya. Rehan adalah segala-galanya bagi Ana. That's it. As usual, Audiotune lovers, I will be back to read the next chapter. Dukung author dengan vote, like, dan juga komennya ya. Itu tadi permintaan dari Renita April. So, please wait for me. I will be back to be continued. Bersambung, Audiotune lovers. Wait for me. Thank you for listening.